Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan bersukacita, amin. Berjumpa kembali dengan saya Stefanus, dan hari ini seperti biasa saya akan membagikan renungan firman Tuhan secara singkat dan sederhana. Namun sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video kami sampai habis, like, subscribe, bahkan yang sudah men-sharekan video kami. Saya sangat bersuka cita atas hal itu. Doa saya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini saya akan kembali membagikan satu tema firman Tuhan, yaitu hidup seperti emas. Saya akan ambil satu ayat firman Tuhan dalam Ayub pasal ke-23 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayat firman Tuhan ini secara tidak langsung memberikan satu kesimpulan sederhana, yaitu bahwa hidup kita ada serupanya dengan sebuah sekolah, yaitu akan menghadapi sebuah ujian. Nah, kalau ada ujian tentu ada hasilnya, ada raportnya, ada penilaiannya. Ayub berkata, kalau seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, ini merupakan satu perkataan yang cukup serius dari Ayub, karena ini merupakan tanggapan Ayub terhadap sahabat-sahabatnya yang datang mengunjungi dia, tapi tidak untuk memberikan kekuatan ataupun penghiburan, tetapi justru menghakimi dia. Kita tahu bahwa Ayub pada masa itu sedang dalam keadaan terpojok. Dia dalam keadaan masalah yang bertubi-tubi. Dia kehilangan hartanya, kekayaannya, kehilangan anak-anaknya, bahkan diejek oleh istrinya, kena sakit penyakit, dan datang pula teman-temannya yang ingin merendahkan dia. Mereka berkata kepada Ayub, "Yuk, bertobatlah. Itu semua karena dosamu. Tidak mungkin Tuhan akan mengizinkan semua masalah ini kalau bukan karena dosa dan kesalahanmu." Kalau kita lihat dari sini, banyak kan sekarang model-model umat Tuhan yang seperti ini. Ketika melihat saudara-saudaranya, jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang sedang dalam kesusahan, bukannya menolong tapi justru menghakimi. Mereka berkata, "Ayo coba jujur, apa dosamu," dan lain sebagainya. Itu pula yang dihadapi oleh Ayub. Nah, karena itu dia dengan sangat emosional dia berkata, "Kalau Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas." Nah, perkataan timbul seperti emas ini bukan sembarang perkataan, melainkan karena Ayub benar-benar mengalami dan tahu bahwa emas itu adalah yang terbaik. Nah, kualitas hidup seperti emas itu apa? Ada 3 hal yang akan saya bagikan kepada kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, emas itu adalah benda logam yang kuat dan padat. Emas walaupun dia tipis, tetapi tidak mudah dipatahkan. Ya, itu sebabnya emas itu sangat berharga. Karena apa? Dia kuat dan padat. Artinya kalau kita coba kita tarik ke dalam kehidupan kita, kehidupan yang kuat itu adalah kehidupan yang punya komit, kehidupan yang punya integritas, kehidupan yang benar-benar solid di dalam Tuhan. Dan itu bukan hanya sekedar perkataan basa-basi dari Ayub. Itu sudah dibuktikan bahwa ketika masalahnya datang bertubi-tubi, firman Tuhan mencatat Ayub tidak berdosa dengan perkataannya. Ya. Jadi artinya dalam keadaan yang hancur pun, dalam keadaan tertekan pun, dia tetap setia mengasihi Tuhan. Berbanding terbalik dengan jemaat-jemaat Tuhan hari-hari ini. Banyak sekali yang gampang tersinggung, banyak sekali yang gampang kecewa, ya, karena belum dijawab doanya langsung tinggalkan Tuhan, langsung tidak mau beribadah, langsung tidak mau berkorban, langsung tidak mau lagi mengasihi Tuhan, berdoa dan lain sebagainya. Ya. Ada kecewa sama jemaat yang lain, langsung tinggalkan Tuhan, seolah-olah Tuhan yang salah. Ya kan?
Banyak yang seperti itu. Belum seperti yang dialami oleh Ayub. Tetapi masalah dalam rumah tangga saja bisa membuat mereka meninggalkan Tuhan. Ini bukan hidup dengan kualitas premium, dengan kualitas emas. Ya. Ayub, dia sudah mengalami terpaan masalah yang begitu berat. Dia tetap mengasihi Tuhan. Arti kata kalau saya pakai bahasa saya sendiri, dia tetap dapat mengucap syukur. Makanya dia berkata kepada istrinya, apakah kita hanya dapat menerima yang baik daripada Tuhan, sedangkan yang buruk tidak? Ini artinya Ayub sudah ikhlas dengan semua yang terjadi dalam kehidupannya. Saudara, teman-teman semua, mari kita belajar dari Ayub. Tentunya kita menginginkan emas dalam kehidupan kita itu menjadi nyata. Artinya kita ingin bahwa kehidupan kita ini dapat indah, dapat berharga di mata Tuhan. Dan itu bukan tergantung pada orang lain, omongan orang, bukan. Itu tergantung respon kita, seberapa setia kita dalam Tuhan. Yang kedua, emas itu adalah benda yang dimanapun ditaruh dia tidak akan terpengaruh. Ya, kalau ada emas yang Bapak Ibu lihat mungkin di selokan ataupun di lumpur dan Bapak Ibu tahu itu emas, diambil atau tidak? Saya yakin pasti diambil. Kenapa? Karena emas itu walaupun diselokan, diparit, di lumpur, tidak mengurangi nilainya. Dia tetap mahal, dia tetap berharga. Artinya begini Bapak Ibu, hidup yang seperti emas itu adalah hidup yang tidak terpengaruh oleh keadaan, yang tidak mudah dipengaruhi oleh perkataan orang lain, yang tidak gampang kecewa karena keadaan, yang tidak mudah lari dari situasi dan kondisi. Dia tetap mempunyai nilai yang kuat, yang padat, yang solid, tidak gampang terpengaruh. Bukan seperti besi. Besi itu kalau ditaruh di air lama-lama karatan dan akhirnya rusak. Tetapi kalau emas, dimanapun dia ditaruh dia akan tetap jadi emas. Mari kita belajar dari hidup Ayub yang dia tidak gampang terpengaruh, bahkan oleh masalahnya, bahkan oleh ejekan-ejekan, oleh hinaan, oleh tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan. Dia tidak seperti itu. Dia tetap komit untuk mengasihi Tuhan. Itu sebabnya dia dengan tegas berkata, kalau Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Dia menyatakan bahwa hidupnya tidak terpengaruh. Teman-teman, mungkin teman-teman ada yang sedang bermasalah hari ini. Pertanyaan saya, apakah masalah yang kita hadapi itu mempengaruhi kasih kita kepada Tuhan? Apakah karena masalah itu kita sudah berhenti berdoa? Apakah karena masalah itu kita menjauh daripada Tuhan, menyalahkan orang di sekeliling kita atau apa? Tapi kalau kita mau hidup kita seperti emas, jangan terpengaruh oleh karena masalahmu. Ingat bahwa nanti kalau Tuhan sudah menolong kehidupan kita, kita sudah lewati proses ini, maka semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Dan yang ketiga, emas itu adalah barang yang mulia, barang yang berharga, barang yang indah. Artinya Ayub ini dalam keadaan sulit pun dia tetap memancarkan keindahan. Makanya ada satu pujian Pentakosta, hidup ini adalah kesempatan. Ya. Bagaimana hidup itu untuk melayani sesama dan melayani Tuhan. Ada dampak, ada keindahan yang terpancar dari kehidupan kita bagi orang lain. Untuk apa kita jadi orang kaya, memiliki semua kekayaan di dunia ini, tapi hidup kita tidak bermanfaat bagi orang lain? Sia-sia. Di mata Tuhan itu zong. Lebih bagus kita hidupnya sederhana, tapi ada orang-orang yang merasa terberkati dengan kehadiran kita. Ada orang-orang yang senang dekat dengan kita. Ada orang-orang yang merasa pertolongan-pertolongan kita itu sangat berarti bagi mereka. Oleh karena itu, mari kita melihat bahwa emas ini tetap memancarkan keindahan. Apapun keadaan kita, mari kita tetap bisa menjadi berkat. Teman-teman,
kadangkala memang ada waktunya kita harus melewati masalah-masalah yang berat. Tapi seperti Ayub tadi, semuanya itu hanyalah ujian. Dan kalau kita sudah lulus, apalagi kita lulus dengan hasil yang terbaik, timbul seperti emas, ya, maka saya percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Karena terbukti Ayub akhirnya dipulihkan Tuhan. Kitab Ayub diakhiri dengan happy ending. Tuhan tidak pernah mengizinkan ujian melebihi kekuatan kita. Dia selalu memperhatikan, dia selalu mengawas-awasi, dan dia tahu porsinya. Memang ketika kita diproses, emas itu ketika dibakar, dilebur, banyak sanga-sanga yang harus hilang, banyak hal-hal buruk yang harus dilepaskan, dibuang dari kehidupan kita. Tetapi ketika emas itu menjadi murni, maka emas itu akan dibentuk menjadi barang yang indah dan ditempatkan di tempat yang istimewa. Artinya ketika kita sudah melewati proses yang sudah ada, maka tangan Tuhan sendiri yang akan mengorbitkan kita, mempromosikan kita. Wahyu mencatat kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak seorang pun yang dapat menutupnya. Demikianlah renungan hari ini. Biarlah kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus